Ada dokter Diana, spesialis gizi klinik, sama dokter-dokter sehat terus lah. Ya udah, masak sesimpel apapun, tapi paling nggak gizinya harus full nih untuk anak-anak dan nggak untuk keluarga. Intinya olahraga yang paling bagus dilakukan itu kalau ya dilakukan. Ya biasanya pasien-pasienku sendiri kalau ke poli nih, itu per 2 minggu kita evaluasi. Itu sebenarnya di antara semua diet ini yang paling efektif itu buat kita yang mana sih, Dok? Atau ada orang yang pengen dietnya naikin berat badan. Hai guys, welcome to InTalk. Sekarang kita kedatangan dokter gizi nih. Semuanya pasti ngumpul nih langsung kalau denger namanya dokter gizi. Ada dokter Diana, spesialis gizi klinik, MKes ya? MKes Yes. apa MKes ya? MKes, SPGK. SPGK. Yes, panjang ya? Iya panjang. Jadi magister juga, spesialis gizi klinik juga. Wow, luar biasa dokter, apa kabar? Sehatan, puji Tuhan aku sehat. Harus selalu sehat ya kan? Harus sehat terus dong. Intan apa kabar? Baik juga dokter, sehat. Pokoknya kalau dekat sama dokter Diana, sama dokter-dokter sehat terus lah. Harus ya, harus. Dokter sibuk apa nih sekarang? Oke, aku masih ya biasa lah ya, jadi ibu-ibu ya, emak-emak 2 anak. Yang sekarang anakku yang pertama baru mau masuk SMP. baru Udah masuk nggak berasa SMP. ya, baru Iya. lulusan SD kemarin. Terus yang kecil baru naik kelas 5 SD. Ya kan, jadi aku 2 cowok dua-duanya. Jadi maknya yang paling kece ya di rumah. Cantik sendiri ya, enak ya. Iya iya. Terus tetap masih jadi ibu rumah tangga nih. Yang pertama tugas Utama ya. kodrat sebagai wanita ya. Ya. Terus kemudian masih aktif juga aku praktek. Aku praktek jadi dokter gizi di sebuah rumah sakit Di mana, Dok? swasta di Tangsel. Oh, di swasta di Tangsel. Iya. Boleh lihat profil dokter Diana nanti di Instagram ya kalau mau tahu di mana ya, Dok ya. Yes. Aku di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya, ya kan. Terus kemudian masih aktif juga mengisi health talk. Oke. Baik itu sekarang kan banyak acara-acara online ya, Iya. jadi webinar online, atau sekarang juga sudah mulai banyak acara yang off air lagi. Udah banyak ya sekarang ya. Ya lumayan lah, tetap Prokes. beberapa prokes ya. Terus kemudian tetap nih masih jadi supir. Loh, kok jadi supir? Ya, sekarang anak-anak juga udah mulai masuk, kan hybrid ya, Iya, kan ya. iya. Jadi kadang Ada ada di yang di rumah, rumah, dia online, kadang masuk ke sekolah. Jadi tetaplah jadi mama macan ternak. Mama cantik antar anak. Oke, Banyak banget kesibukannya ya. Masih sibuk begitu, terus masih jadi chef juga di rumah. Iya, Ya, aku mau lihat nggak dokter mau Diana tuh suka share sering-sering makanan-makanan. yes. Iya. Kalau mau tahu makanan-makanan sehat resepnya juga bisa langsung main ke Instagram dokter Diana, banyak banget ya, Dok ya. Yes, jadi aku suka bikin resep-resep sendiri yang simple. Ya. Karena base-nya sendiri tuh aku nggak bisa masak kan. Oh gitu. Nggak bisa, cuman mau nggak mau jadi harus bisa masak. Karena ada keluarga ya. Karena ada keluarga, ya mau nggak mau lah ibu-ibu tuh ya udah masak sesimpel apapun, tapi paling nggak gizinya harus full nih untuk anak-anak dan nggak untuk keluarga. Enak ya Jadi- kalau ibunya dokter gizi ya. Jadi gini, pokoknya enak nggak enak harus makan. Oh, yang penting gizinya tercukupi, seimbang ya. Iya, gitu. Masih jadi chef, terus juga aku masih aktif olahraga. Nah itu dia, aku Ya. sering banget ngelihat dokter tuh lagi rajin olahraga ya. Di rumah Masih atau di rajin olahraga, tapi ya memang di rumah. di rumahnya. Ya dulu aku rutin nge-gym ya, tapi abis ya 2,5 tahun ini ya, begitu pandemi aku jadi nggak nge-gym lagi, tapi aku masih olahraga di rumah. Jadi Oke. ya home workout aja lah. Sampai sekarang alat-alat tuh lengkap. Mulai dari Gara-gara barbel, pandemi ya? yes, mulai dari barbel yang 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo, sampai yang sekarang barbelnya udah lepasan-lepasan yang di Yang bisa racik-racik di- gitu ya. Hahaha. Terus kemudian udah sampai ada kettlebell, sampai ada TRX, pokoknya Wah. ya, jadi kita Boleh disewain nggak? Kita Boleh, workout di rumah boleh. dokter Diana aja Boleh, gimana? boleh. Terus alat-alat udah lengkap, jadi ya aku mengupayakan walaupun aku nggak bisa nge-gym gitu ya, aku Di rumah tetap tapi olahraga. tetap olahraga. Oke. Gitu ya, biar apa ya, biar badan aku sendiri pun enak. Iya. Karena aku udah ngalamin yang fasenya begitu aku nggak olahraga, aku cranky sendiri tadi. Iya sih, bener sih. Emang Kalau ada udah rutin, orang-orang yang kayak yes, gitu ya. Kalau bener, udah rutin, aku asli. juga kayak kalau misalnya nggak olahraga sehari aja kayak ada yang hilang, dan kalau abis olahraga bawaannya tuh happy. Fresh, happy, bener, percaya Iya nggak? kan? Karena kan memang ada hormon. Oh, hormon apa tuh, Iya, Dok? ada hormon endorfin yang dihasilkan, serotoninnya pun Dari olahraga? Jadi, betul. Jadi it's a happy hormone. Oh, itu happy hormone. Happy hormone. Jadi kenapa kita ngerasa kalau setiap habis olahraga itu biasanya kita bawaannya fresh, segar. Yang pertama, once kamu olahraga itu sebenarnya kan jantung juga di Iya, pumping ya. oke. Jantung bawa darah, ya kan, bawa oksigen. Apalagi kita lagi atur makannya lagi bagus nih. Iya. Akhirnya apa? Ya oksigenasi, nutrisi semua ke otak, ke seluruh organ tubuh juga optimal. Bener nggak? Optimal, iya benar. Akhirnya apa? Ya kita ngerasa lebih segar.
Terus tadi yang berikutnya ada hormon happy tadi yang Iya, dihasilkan itu yang bikin kita jadi happy ya kalau habis Asli, olahraga dong. betul. Oke. Jadi moodnya juga seharian lebih enak ya. Iya bener banget. Nah makanya olahraga itu sebenarnya baiknya pagi, siang, sore atau gimana? Atau malam? Oke, Atau ada ini waktu pertanyaan khusus yang nggak sih? sering banget ditanyain. Iya iya, ini Dok, sebaiknya mumpung kita lagi olahraga ngobrol kapan, olahraga kan. Ya. Jadi kalau aku selalu bilang nih sama pasien-pasien atau sama orang-orang yang biasa ngikutin webinar atau health talk, aku bilang olahraga itu kapan yang paling bagus? Gini, intinya olahraga yang paling bagus dilakukan itu kalau ya dilakukan. Iya bener Loh, juga. jangan jadi wacana. Iya, bener-bener. Kenapa? Karena ada yang bilang, oh iya paling bagus olahraga misalnya pagi. Tapi akhirnya, oh pagi aku nggak sempet, ya harus ngantor, berangkat segala macam, akhirnya nggak olahraga. Iya. Ya kan? Atau olahraga bagusnya malam. Oh tapi malam udah ngantuk, endorse break, terlalu banyak lah excuse-nya. Iya. Jadi aku bilang, kapanpun kamu bisa olahraga, ya just do it. Oh gitu. Jadi nggak masalah ya Nggak kapan masalah. aja. Cuma nanti intensitasnya nih kita atur. Intensitasnya? Jadi misalnya gini, kalau ada juga, karena ada happy hormonnya tadi. Iya. Begitu once kamu olahraga malam-malam menuju tidur, dia masih on gitu loh. Jadi kamu ada orang-orang yang juga jadi susah tidur. Oh gitu. Kalau Jadi olahraga malam dengan intensitas yang tinggi. Batas maksimalnya berarti kalau olahraga malam itu berapa jam sebelum tidur? Sebenarnya nggak ada, Tan. Oh nggak ada. Nggak ada. Jadi misalnya 1 jam, 2 jam sebelum tidur, tapi kita low to moderate intensity deh. Oh jangan Misalnya, yang high iya. Biasanya yang high intensity akan membuat tadi heart rate-mu juga tinggi. Iya. Ya kan, kita masih on dan biasanya akan sulit untuk jatuh tidur. Jadi kok aku olahraga malam kok susah tidur ya, Dok? Ya, berarti kita turunin dong intensitasnya. Gimana cara nuruninnya? Oh, kita bisa misalnya, oke lah, gak usah terlalu yang mungkin high intensity interval training yang model HIIT. Ya kan, kita bisa misalnya kardio yang ringan dan lucu, atau weight training mungkin tapi 20-30 menit aja gitu. Jadi kita sesuaikan aja intensitasnya. Oh gitu. Jadi bisa diatur sendiri ya, dan Bisa juga diatur kebutuhan tubuh masing-masing dan kemampuan tubuh masing-masing ya. Betul. Balik lagi, nggak ada yang one size fits all. Jadi olahraga pun, diet pun, gini ya mungkin yang kita bahas itu person by person beda sebenarnya. Jadi makanya customized. Baik itu diet harus customized, olahraga harus customized. Loh, gimana dong caranya? Konsul dong ke dokter Iya, gizi. itu dia. Itu dia Dok, karena banyak sekali orang-orang nih akhirnya melakukan olahraga, diet juga, tapi cuman ngikutin orang. Berdasarkan literatur yang ada di umum kan, yang atau orang-orang misalnya, mungkin dia suka sama siapa gitu, misalnya si ngikutin A. selebritis A, berhasil nih, kita ngikutin. Ya nggak bisa. Oh nggak bisa ya, jadi bisa. masing-masing tubuh orang tuh beda-beda. Betul, karena kan kebutuhan masing-masing orang juga beda. Pertama, kita ngomongin kebutuhan kalori secara keseluruhan. Itu pun akan beda. Walaupun cewek sama-sama cewek, umurnya sama, tingginya sama, tetap aja beda ya. Kan bukan cuma dari umur sisi itu, tapi apa? Ya betul, kebutuhan kalori, kebutuhan protein, kebutuhan lemak, makro mikronutrien sendiri itu tergantung masing-masing. Yang pertama adalah berat badan, itu ngaruh banget. Oh, berat badan juga ngaruh ya. Betul, sebenarnya dari sisi genetically race atau ras kita pun akan berbeda. Gitu. Ya. Terus kemudian dari sisi aktivitas fisik itu juga penting. Ya misalnya aktivitas fisik aku sama Intan pasti akan beda. Ya kan, Intan yang sibuk segala macam, aku yang sibuknya beda-beda. Itu pasti, makanya badan orang pun juga beda-beda ya. Sekalipun mereka kembar ya. Betul. Percaya nggak? Orang kembar pun ternyata kebutuhan energinya, kebutuhan proteinnya beda. Beda aja. Maksudnya nggak yang ada yang sama gitu, walaupun dia identik ya. Nggak ada yang sama. Cuman mungkin akan lebih dekat dibanding dengan benar-benar orang yang nggak ada hubungan darah. Ya kan? Tapi tetap baik mau twins pun sebenarnya kebutuhannya akan beda. Nah makanya tadi aku bilang sebenarnya nggak ada diet atau olahraga yang bisa ngikutin orang, nggak bisa. Iya, jadi pakem satu untuk semuanya itu nggak ada ya? Nggak ada. Beda sama misalnya, oh yaudah baju nih ukuran S, aku pakai, oh Intan muat nih S juga, iya kan? Nggak bisa, nggak bisa kayak gitu. Jadi benar-benar beda. Ya itu dia sebenarnya memang penting ya. Aku juga pingin teman-teman semua ini melek kesehatan juga. Kenapa kadang-kadang tuh kan ada yang berpikiran, udahlah ngapain ke dokter gizi, kita juga bisa ngatur sendiri. Sebenarnya paling nggak minimal pernah konsul, pernah konsul kayak sekali atau beberapa kali. Setelah itu kan mungkin setelah itu bisa di manage sendiri ya, karena udah tahu polanya. Betul Tan. Jadi aku setuju. Jadi setiap kali aku bilang juga sama pasienku, sama orang-orang juga, oke lah misalnya nih kamu ya mungkin keterbatasan di kota kecil, tidak ada dokter gizi di tempat tersebut mungkin nih, gitu kan. Loh tapi kan sekarang telemedicine, ya kan? Bisa kamu online bisa ya. online, kamu bisa search. Sekarang banyak juga dokter-dokter yang sudah melek teknologi, ya kan? Teman-teman tinggal lihat aja, oh mau ke dokter gizi siapa nih, itu kan bisa konsul. Aplikasi-aplikasi juga misalnya
misalnya kita tinggal buka aplikasi kesehatan kan banyak ya Tan? Iya, banyak banget. Ya aku nggak nyebutin merek gitu Iya. ya, tapi apapun banyak Ada sekali. beberapa. Teman-teman mau cari dokter gizi di sini, dokter gizi bisa. Paling nggak udah tahu dulu nih kebutuhan hariannya. Nah yang paling penting selain kita sudah tahu nanti itu harus dimonitor loh. Sama Jadi harus dokternya. evaluasi. Oke. Ya biasanya pasien-pasienku sendiri kalau ke poli nih itu per 2 minggu kita evaluasi. Oh gitu, per 2 minggu Per ya 2 minggu. biasanya? Jadi mereka akan datang lagi untuk apa? Ya udah sesuai belum meal plan-nya nih? Mana yang susah, mana yang bisa dijalanin. Oke. Gitu kan? Karena Iya. aku bikin meal plan begini untuk kamu bisa jalan. Iya. Ya kan? Tapi bikin meal plan begini untuk orang lain, oh susah Dok, aku ternyata jam kerjanya begini, jam tidurnya begini, aktivitasnya berbeda. Kita pasti akan menyesuaikan, adjust dengan kebiasaan orang Oke, tersebut. iya. Maka aku bilang tadi akan beda-beda nih tiap orang. Nah, evaluasi pentingnya di mana? Ya tadi kita lihat, oh ternyata selama ini yang aku bikinin meal plan nggak jalan nih di pasien. Iya kan? Percuma dong. Percuma iya. Dong. Jadi balik lagi, Dok, Harus aku dirubah susah nih. ya. Aku nggak bisa nih kalau sarapan jam 7 masih sibuk, masih ini. Atau ada yang tim mager bangunnya siang, ya kan baru bangun setengah 9, ya udah nanti kita adjust. Oke, Oke, dibantu makan pertama polanya ya. jam segini gitu loh. Ya, terus kemudian olahraganya akan kita tambahin. Iya. Ya, karena tadi aku bilang olahraga sendiri prinsipnya harus apa? Harus overload and progressive. Iya. Jadi harus naik terus. Naik terus ya. Naik Nggak terus bisa dalam artian standar gitu-gitu nggak bisa, aja. nggak bisa. Oh, Tapi gitu. balik lagi tergantung pada ya kemampuan masing-masing ya. Tadi misalnya orang yang misalnya sekarang Intan seperti ini dengan nanti pasien-pasien atau orang-orang yang masih obes yang beratnya memang masih berat kan, Iya. olahraganya akan beda. Ya kan, apalagi orang mungkin yang kalau nggak obes pernah. tuh nggak bisa yang terlalu Iya dong. beban ya, loncat-loncat gitu Iya, ya. betul sekali. Jadi aku biasanya akan tanya, apa yang bisa kamu lakukan? Itu dulu. Minimal jalan gitu misal. Jalan, oke Dok, aku bisa jalan. Ya udah, jalan aja dulu. Mulai berapa menit Dok? Ya idealnya segini-gini, tapi kamu mulai aja dulu deh. Kamu mampunya 10 menit masih menggeh-menggeh ngos-ngosan, banyak loh Tan. Oh gitu ya. Iya, ya udah, Karena nggak mungkin apa-apa. Saking kenapa? beratnya. Oh, berat Loh, badannya ya. Pasien aku yang di atas 100 kilo itu banyak. Iya dok, Tan. banyak. Jadi ternyata masih banyak Banyak. orang Indonesia juga yang beratnya tuh lebih dari 100 kilo. Banyak datang ke aku 135 kilo, 125 kilo, mau cowok mau cewek, muda juga banyak. Ya yang naik selama pandemi naik 20 kilo, ayo siapa ya? Yang selama pandemi naik 10, 15 Itu permasalahan sampai 20, banget sih. itu banyak banget. Iya, karena nggak Ya. kemana-mana. Pertama nggak kemana-mana. Terus stres memicu akhirnya ngemil ya. Betul. Banyak yang Shifting. jadinya ya yang biasanya mau nggak mau ngantor harus misalnya naik komuter lain Ya. atau naik motor, naik mobil, kita harus aktivitas fisik lebih bergerak ya. banyak. Akhirnya cuma di balik laptop. Laptop. Ya, iya. 9 to 5 di balik laptop. Akhirnya ya udah Ngemil. aktivitasnya berkurang. Iya. Buka tutup kulkas. Iya. Ya kan? Buka tudung saji, tutup lagi, ada apa lagi? Atau tinggal pesan online. Iya, benar. Iya kan? Iya. Nah, biasanya makanan-makanan yang dipesen gitu ya pada saat pesan makanan online mostly, aku nggak bilang semua ya, itu makanan-makanan yang tinggi kalori, tinggi garam, Waduh. tinggi gula. Bahaya ya. Ya kan? Akhirnya apa? Ya tadi udah mana aktivitasnya berkurang, ya kan? Intake-nya naik, jadi kan jadi surplus terus Susah, nih iya. kalori tiap hari. Akhirnya nggak berasa. Numpuk sebulan, ya? Sebulan naik cuma setengah kilo, Iya. tapi nggak berasa. Akhirnya setahun 6 sampai 10 kilo. Iya. 2 Wow. tahun 20 kilo. 20 kilo. Terus tapi banyak juga dok. Tadi kan terkait diet itu sama olahraga tadi Iya. dokter bilang kan harus banyak bergerak. Banyak juga tau dok di masa pandemi ini kan orang yang terbiasa olahraga di dalam komunitas Iya. misalnya atau harus keluar kayak ke tempat gym Iya. harus diawasin sama PT, PT, misalnya iya. kayak gitu-gitu. Kalau nggak kayak gitu dia kayak nggak ada hasrat motivasi Iya. untuk olahraga. Iya. Itu banyak juga yang pada akhirnya karena pandemi di rumah aja nggak mau olahraga sendiri kan. Yes, itu pada awalnya aku juga banyak dapat pasien yang kayak gitu. Cuman Oh, aku jadi buktiin mereka naik juga. gara-gara itu. Iya, aku buktiin Oke. juga. Dok, biasanya aku nge-gym rutin. Aku takut sekarang lagi parno. Iya. Gitu kan? Tapi makanmu masih sama dengan pada saat kamu nge-gym. Hmm. Ya akhirnya apa? Yang biasanya intake-mu sekian. Ya, tapi ke burn dengan kamu nge-gym. Iya. Sekarang intake-nya sama tapi nggak ada yang keluar energinya. Akhirnya surplus terus. Oh, gendut juga ya, maksudnya Gendut nambah juga betul, berat badannya. ya kan? Oke. Tapi dulu aku rutin, ya udah nggak apa-apa. Makanya aku juga buktiin ke orang-orang bahwa sebenarnya olahraga di rumah bisa kok. Iya benar. Aku bisa kok olahraga di rumah, Iya. why not? Tinggal ya niatmu tetap ada, konsistensinya ada. Cuman tadi kita naikin pelan-pelan nih bebannya. Oke. Karena beda ya. Heeh. Biasa ke gym dengan beban, dengan alat, tiba-tiba di rumah yang tanpa alat pasti beda Tan. Iya iya iya. Pasti beda. Ya tapi bisa kok kita akalin banyak workout channel juga sekarang banyak banget. Iya yang nge-guide Tinggal ya. apa sih? Tinggal kita search kan. Iya. Dan niat. Dan niat. Dan tinggal modal apa? Modal kuota doang. beres. Kota, iya. Dan niat itu sih susah Niat banget sih pasti dokter. udah ada biasanya. Iya. Kayak gini,
mostly pasien-pasien yang datang ke aku Hah? pasti udah niat. Udah niat. Ya kalau nggak mereka nggak akan ke dokter Tapi gizi. ngejalaninnya Tapi konsistensinya itu yang nggak ada. jadi ya konsisten. Itu Exactly. kuncinya kayaknya. Exactly. Aku bilang, makanya sebenarnya per 2 minggu datang itu kadang-kadang aku tuh jadi motivator, tau gak sih? Iya dok, jadi gini loh, setiap kalau kita mau datang ke dokter gizi 2 Udah minggu deg-degan. udah deg-degan, gimana nih caranya gue harus turun, Iya, ya kan? iya, Kalau iya. naik takut rapornya jelek. Iya, takut rapotnya jelek Heeh. atau bahkan aduh PR-nya belum dijalanin nih. Iya. Aduh aku mesti dapat PR nih dari dokter Diana. Misalnya PR-nya harus jalanin strength training seminggu sekian kali, gerakannya ini belum aku jalanin. Wah, aku jalanin deh. Gitu. Jadi makanya Iya. bilang tadi menjadi motivator. Iya. Kadang juga susahnya di mana Bu? Susahnya di mana Pak? Gitu kan. Oh, aku susah dok nemuin waktu. Oh ya udah deh, sekarang nggak usah yang kita alokasikan waktu. Ya paling nggak gini sekarang. Bapak Ibu sekarang kerja di kantor misalnya, gitu ya. Iya. Tinggal ya udah kita tinggal misalnya kerja di lantai 13. Iya. Jalan banget ya. Naik tangga. Enggak, bukan aku Oh, bukan. suruh langsung dari lantai 1 ke 13 naik tangga, jangan. Enggak. Tapi kamu berhenti di lantai 11. Kamu berhenti di lift naik 11, nanti dari 11, 12, Oh, 3 tangga 13, aja. Iya, 2 tangga aja naik, 2 tangga aja turun, gitu loh. Atau Lumayan ya. parkir jauhan Jauhan dikit. dikit. Bisa diakalin tuh. It's something like that. Jadi kamu nggak harus mengalokasikan ya udah 30 menit ya Bu, Pak untuk exercise. Ah susah dok. Pokoknya ya percaya deh. Ini excuse terlalu banyak. Emang dok. Tapi aku karena udah terbiasa mendengarkan excuse. Aku Jadi udah punya banyak tangkisan. Oke. Udah tahu jawabannya ya. Gitu aku bilang. Oke, once kamu olahraga, kamu bisa loh Pak, Bu, kita pakai resistance band ya. Tinggal dipakai di kaki. Jadi sambil kita Zoom meeting nih begini. Oh, sambil gerak. Kita bisa nih gerak. Oh iya. Ini ide banget Sambil nih buat Zoom- teman-teman sambil Zoom yang meeting, aku bisa tarik. Misalnya cuma tinggal resistance band itu kan murah ya. Iya. Nggak nyampe 50-60 ribu aku Iya, rasa. iya. Maksudnya masih Kamu beli terjangkau kopi lah 3 ya. kali loh itu. 3 cup kopi itu kamu bisa dapat 1 resistance Iya. band yang medium. Kamu pakai misalnya tinggal kita pakai di tangan gitu ya. Aku biasa anjurin ke pasien-pasien aku pakai tangan, kamu tinggal tarik gitu. Ya jadi kamu mau meeting, bos lagi meeting, kita lagi ada yang presentasi, kamu bisa tuh tetap latihan beban. Oke, jadi Tinggal bisa kapan tangannya. aja di mana aja Loh, sebenarnya. Bisa, yang penting niat. Iya, betul banget ya, Dok. Itu. Tapi dokter, ini kan banyak banget orang-orang yang di luar itu kan. Ini Iya. kan namanya niat harus dibarengi dengan konsistensi. Yes. Di luar banyak sekali yang kayak ibaratnya diet-diet yang beredar di luar. Ada yang menjanjikan diet tanpa olahraga. Emang bisa, Dok? tapi sebelumnya gini mungkin ya, Dok ya. Mungkin kayak apa ya? Pengaruh dari makanan, aktivitas, itu berapa persen sih, Dok, untuk membentuk tubuh, baik bentuk badan maupun kesehatan tubuh tuh gimana sih? Ya. Ada yang bilang gini, 80% of your keberlangsungan ini justru di dapur. Makanan. 80%, Oh. 20%-nya di gym. Oke. Ya kalau aku bilang sih nggak ada persentase begitu. Nah. Semuanya berpengaruh. Ya bahkan kalau aku bilang ada satu faktor lagi. Aktivitas fisik tadi betul. Ya. Atur makan udah jelas. Ya, terus apa lagi? Terus ada faktor yang ketiga yang nggak boleh lupa. Apa tuh? Pola tidurnya. Oh, pola tidur tuh seberapa ngaruh sih, Dok? Loh. Aku pernah denger sih ini ngaruh katanya. Cuman Banget. gimana tuh ceritanya? Jadi gini, kalau kita ngomong pola tidur, aku setiap kali bilang, ya udah orang udah ngatur makan, ya kan, jadi istilahnya udah diet nih, Iya. gitu kan. Terus kemudian yang kedua, udah olahraga gila-gilaan, tapi kamu kurang istirahat. Itu bisa bikin Ngaruh apa? banget untuk dia memperlambat metabolisme. Alih-alih kamu olahraga untuk naikin metabolisme, gitu Iya, dong, ya kan. Tapi dengan kamu kurang tidur, justru apa yang terjadi? Metabolisme melambat, ya regenerasi sel-sel yang mestinya bagus nih untuk recovery. Kan kita olahraga, kita harus ada recovery dong. Yes. Nah itu nggak ada. Nggak ada juga. Iya. Oke. Akhirnya ya kita mau metabolismenya bagus, Malah nggak turun. terjadi. Oh, nggak terjadi. Walaupun olahraganya udah rajin, makannya udah dijaga, Betul, tapi betul. kalau tidurnya nggak dijaga, metabolisme tetap rusak. Betul. Oke. Nah, guys, ini mungkin buat yang belum tahu, dokter, metabolisme ini adalah bagaimana Sebenarnya tubuh gini, ya? metabolisme itu adalah gimana tubuh gitu ya menggunakan energi, Untuk ya membakar menggunakan ya. energi untuk kita hidup. Gitu ya, untuk kita hidup ini kan butuh energi. Ya. Dari mana? Biasanya dari intake, dari makanan. Ya. Nah, metabolisme itu banyak sekali faktornya. Banyak yang bilang gini,
dok aduh aku udah tua, metabolisme aku pasti turun deh. Ya itu. Jadi Sekarang sebenarnya aku pengaruh aja nggak sih minum umur itu? air aja Hah? jadi lemak dok. Iya banyak yang ngomong kayak gitu. Dia mah enak masih muda, metabolisme masih bagus. Itu Aduh, gimana sih? aku udah tua nih, jadi metabolisme aku no. Iya. Oh It's enggak a ya? big mistake. No, Jadi? metabolisme itu tergantung banyak sekali. Hmm. Ya, usia betul mempengaruhi. Ya, berat badanmu juga mempengaruhi. Tapi yang orang nggak tahu sebenarnya faktor apa yang mempengaruhi metabolisme. Apa tuh dok? Masa otot. Masa otot. Masa otot. Oh jadi sebenarnya masa ototnya harus cukup. masa ototmu tinggi, sebenarnya metabolisme masih akan tinggi. Oh, gitu. Yang kita butuhkan metabolisme tinggi ya, supaya apa? Ya supaya tadi burningnya lebih banyak. Iya, ngebakar gitu. lemak, Lebih ngebakar lah, orang kalori bilang ya. ngebakar, padahal istilahnya bukan bakar begitu ya. Nggak ada tuh yang terbakar. Tapi orang bilang metabolisme itu ya bagaimana tubuh kita menggunakan energi yang kita asup, gitu ya gitu. Nah, makin besar, istilah kayak kamu punya mobil deh Tan. Ya kamu punya mobil cc 1500, cc 2000. Ya. Boros yang mana? Lebih bersih 2000. Ya kan, jadi kamu sama-sama isi bensin 20 liter. Ya, tapi yang lebih boros yang 2000 cc. Iya. Akhirnya kok dikit-dikit udah habis nih bensinnya, udah habis nih bensin. Sama. Dengan Jadi tubuh manusia. tubuh manusia kita bilang cc-nya lebih besar kalau kita punya otot lebih banyak. Dan soalnya aku selalu bilang sama pasienku, kita harus tambah masa otot, kita harus jaga masa otot. Biar apa? Oh, dengan olahraga. Oh, dengan olahraga. Tapi dengan olahraga yang tepat. Oke. Dan dengan asupan yang tepat. Asupannya berarti protein. Protein, exactly. Protein harus cukup. Ya, intake protein harus cukup. Terus yang kedua adalah olahraga yang strength training. Oh gitu. Olahraga Jadi nggak bisa yang cuma satu jenis aja. Nggak bisa yang kardio doang. Kan banyak yang gini, dok ya udah deh aku kardio aja dulu sampai Biar aku cepat kurus. kurus. Iya, itu bener gak sih dok? Jadi katanya nih kalau orang yang lagi kelebihan berat badan mau Aku cepat mau kurus, kardio aja dulu deh. kardio Gitu. dulu aja, strength-nya nggak usah dulu deh. Karena Iya. strength tuh nggak ya maksudnya buat ngebentuk otot Iya. doang. Bener gak sih? Enggak. Kalau Enggak ya? aku justru dari pertama aku akan combine. Tapi tadi balik lagi karena beda-beda ya. Ya. Misalnya orang yang 135 kilo, 135 kilo misalnya gitu ya. Serem juga. Aduh, Ada dokter. aduh Intan. Ya, yang sampai aku input tinggi badan sama berat badannya kebalik. Karena hampir sama ya, mohon maaf, hampir sama. Itu harus dijaga banget sih. Ya, Gila. ada aku dapat pasien yang begitu, ya kita pasti akan adjustingnya beda. Ya sekarang dia mungkin belum bisa strength training, ya kita kardio dulu. Ya kardio itu sebenarnya apa kardio yang bisa dilakukan? Oke, yang paling gampang misalnya jalan. Jalan. Aku rasa semua orang bisa. Ya. Tinggal seberapa cepat dia jalan. Orang yang obes kita nggak bisa suruh jalan cepat. Ya. Jalan santai aja. Yang penting kamu udah mulai gerak. Intinya apa? Just do it, kayak merek. Iya. Just do it. And Siapa tahu kita di endorse dok. oh amin. Masuk Pak Eko ya. Ya, jadi just do it. Kamu cuma bisa jalan 5 menit, ya nggak apa-apa. Yang penting konsisten. Terus setiap hari. Intinya biasanya 2 minggu pertama aku akan bikin, ya udah, kamu mulai aja dulu. Kita panasin dulu deh mesinnya. Iya. Tadi Jadi nih, bisa mobil beradaptasi tadi dulu nih, ya. betul. Panasin dulu mesinnya, ya kan? Jadi nggak harus ngeliat, berapa kalori udah dikebakar nih. Iya. Nggak bisa disamain juga nggak usah ya. patokan itu. Pokoknya sekarang kita jalanin dulu, kamu jalan dulu. Nanti kamu makin kuat. Ya udah Pak, Bu, bisa tambah dengan apa misalnya? Jalan lebih cepet deh. Ya, durasinya ditambah deh Tan. Yang tadinya aku cuman kuat 5 menit, ya udah pagi 5 menit, siang 5 menit, sore 5 menit, masa sih nggak bisa? Ya kan, naik deh pagi 7 menit, siang 7 menit, malam 7 menit. Bertahap ya. Bertahap. Nanti sampai akhirnya per kali dia jalan bisa 30 menit. Iya. Sekali aja cukup. Ya kan? Itu setiap hari dok? Setiap hari. Benar-benar 7 hari? 7 hari, 2 minggu kan aku bilang. Oh iya, maksudnya itu dalam waktu nggak ada istirahatnya betul, berarti? nggak ada. Oh, Karena oke. itu kan cuman ya jalan santai, Iya sih. masih aman. Masih aman, nggak apa-apa. Ya kita yang bener-bener intensitasnya ringan banget. Jalan santai tapi rutin. Diawalin gitu dulu ya. Intinya kita panasin ya, mesinnya udah mulai panas, baru kita tambah strength training. Nah, strength trainingnya juga pasti beda-beda. Ya, strength training itu sebenarnya olahraga yang melatih otot. Ya, Jadi tapi kayak ini aku harus tadi- dibarengin kan berarti kan, Bareng. supaya metabolismenya kejaga. Betul, Oke. betul. Kita combine. Jadi istilahnya nanti ada tetap kardionya, tetap dengan digabung dengan strength training. Apa misalnya? Ya ampun, kita cuma tadi tarik-tarik si resistance band. Atau kamu mau pakai botol air mineral, boleh? Cuman begini-begini doang. Ya, Doang bisa ya. loh, aku bilang doang loh. Ini Lumayan cuma loh, Dok. 500 mili, 600 mili kita begini-begini doang, kita udah melatih apa? Biceps, triceps, gerakan kamu mau begini-begini ke belakang ini udah melatih triceps. Tricep. Banyak banget sebenarnya olahraga yang bisa dilakukan. Jadi nggak bener ya dok ya, katanya ada diet tanpa olahraga tuh nggak boleh kan berarti? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Kalau aku sih udah tahu pasien-pasienku, ya kalau dokter Diana mah pasti selalu olahraga.
Udah pada malas duluan ya. Karena nggak mungkin kita menambah massa otot tanpa olahraga kan. Kamu mau intake protein seberapapun kalau nggak kamu latih dengan latihan beban tadi ya, strength training tadi, nggak bisa juga ya. bisa. Berarti protein juga harus cukup kan semuanya. Protein cukup, intake-nya cukup, total kalori intake-nya cukup, protein, kemudian makro mikronutrien harus lengkap, plus makro exercise mikronutrien tuh bedanya? Bedanya gini, jadi kalau aku mau jelasin, ini 3 SKS ya, nggak apa-apa ya. Gimana dok? Sampai besok sore kayaknya. Mungkin ya secara apa Secara ya? simple Secara ya? simple Oke. buat dimengerti sama teman-teman semuanya. Jadi makronutrien, kita ngomong dari kata-katanya ya, makro and then mikro. Ya, makro itu Besar. artinya besar. Oke. Jadi makronutrien adalah zat gizi yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang banyak. Oke. Ya, apa aja tuh? Karbohidrat, protein sama lemak. Oh 3, itu 3, makro. Itu makro. Oke. Karbohidrat, protein sama lemak. Itu harus cukup. Karbohidrat tuh dari mana? Ya banyak lah, karbo udah tau lah ya. Nasi, kentang, roti, ubi, boleh ya? roti, mie gitu kan. Ya. Ya golongan-golongan itu karbohidrat. Ya kan? Terus kemudian protein. Ya, protein juga zaman Banyak. SD udah belajar. Iya. Ya, ada protein hewani sama nabati, benar nggak? Iya. Hewani bisa dari mana? Ayam, ikan, Daging daging, merah. telur, ya kan? Kemudian nabati, tahu, tempe, kacang-kacangan, biji-bijian, itu protein nabati. Nabati semua. Terus ada yang namanya sumber lemak. Mm-mm. Nah, lemak juga penting, jangan ditakutin. Nah, Cuma iya nanti tuh, kita ada yang pilih banyak yang jenis nggak mau lemaknya. kan. Oke, gimana caranya tetep dok? loh, kita butuh lemak. Harus. Oke, gimana? Bahkan tuh? pasienku aku tetap suruh makan lemak, tapi lemaknya jenisnya yang Sehat. sehat. Contohnya? Lemak yang tidak jenuh. Kita bisa ambil dari tadi biji-bijian, kacang-kacangan tuh ada Ada lemak lemaknya. nabatinya. Oke. Kita makan ikan loh, lemak nabatinya. Lemak hewaninya Iya. ada. Heeh. Ya, terus kemudian kita bisa ambil dari misalnya olive oil, kita bisa buat tumis, untuk minyak-minyak yang Jadi lain minyak juga masih bisa. boleh ya? Harus. Oh, Cuma oke. nanti jumlahnya diatur. Diatur, oke. Nah, yang lemak jenuh, dadah dulu nih. Contoh lemak jenuh itu apa? Ya, yang paling enak ya biasanya Gorengan. pakai M. Ya, pasti semua teman-teman sih suka gorengan. Itu Iya. lemak, lemak jenuh Tan. Oke, santan. Santan lemak Lemak jenuh, jenuh juga. jeroan. Jenuh juga. Jenuh juga. Untung aku Lemak-lemak nggak doyan. hewani. Lemak-lemak hewani memang mostly adalah lemak yang jenuh. Jenuh, oke. Ya kan, terus apalagi? Ya tadi jeroan, santan, penggunaan butter, margarin. Oh, margarin juga ya? Iya, lemak jenuh, terus oke. apalagi? Kulit. Aduh. Itu harus dikurangin ya dok? Ya. Kenapa yang enak-enak nih kata teman-teman semuanya? Ya, itu ya seperti itu yang kita kurangi. Nanti Oke. kita switch atau kita substitute, kita Ganti, ganti ke lemak yang tidak jenuh tadi. Oke. Ya udah, olive oil bisa buat numis segala macam masih boleh. Nah kalau Ya. mikro dok? Nah, kalau mikronutrien itu kecil ya, mikro artinya. Jadi zat gizi yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang sedikit. Ya, Contohnya? nanti contohnya itu dia jumlahnya mikrogram, miligram. Mm-mm. Itu adalah vitamin dan mineral. Oh, vitamin dan mineral. Iya. Itu bisa kita dapat juga dari sayur-sayuran, buah. Oke. sayur, semua lengkap. Jadi kita makan ikan tuh sebenarnya lengkap tuh. Ada proteinnya, ada karbonya ada dalam ikan, Iya. ya kan? Lemaknya ada. Dia ada apa? Di ikan ada omega 3, ya kan? Ada apa lagi? Ada zat besi, ada apa Lengkap lagi? ya? Lengkap. Jadi Mineral? sebenarnya pasti. Bener kan ada mineral Pasti, kan? pasti. That's why sebenarnya untuk konsumsi harian semua harus lengkap. Oke, semuanya harus Makanya aku bilang biasanya kita sebutannya balanced diet atau gizi seimbang. gizi seimbang. Udah bukan Iya. lagi 4 sehat 5 sempurna ya? Bukan. Oh, udah ganti guys. Sudah ganti, Udah ganti guys. zaman. Yes. Itu generasi apa ya? Generasi aku zaman dulu sih Oh, masih pas sehat belajarnya lima masih sempurna pas sehat lima ya, sempurna. iya. Tapi ke sekarang itu disempurnakan. Jadi kalau dulu kan yang penyempurnanya apa? Susu. Jadi kayaknya kalau nggak minum susu nggak Belum sempurna. Nah, sekarang kita ngomong dengan pedoman umum gizi seimbang atau PUGS. Jadi ya semuanya harus ada. Susu di mana? Ya susu, kalau susunya hewani, misalnya susu sapi, dia sebagai sumber protein hewani. Oh ya. Kalau susunya nabati, misalnya kayak soy atau Almond. almond milk segala macam, ya dia masuk kepada sumber protein Protein. nabati. Gitu. Dok, aku nanti mau bahas susu ya. Tapi nanti ya. Siap. Karena ini aku masih penasaran sama diet-diet itu kan banyak banget dokter jenisnya. Ada yang diet keto, ada yang diet vegetarian atau vegan. Itu kan beda juga kan, Yes. vegetarian dan vegan. Yes. Terus ada juga yang apa dok? Yang Apa? jendela, ada jendela. IF, Oh, intermittent iya. fasting. Iya, intermittent fasting juga ada. Nah, ini tuh sebenarnya di antara semua diet ini yang paling efektif itu buat kita yang mana sih dok? Kan Oke. banyak banget jenisnya. Kayak aku misalnya, Ya. aku tuh kan makan ngindarin makan malam. Bener-bener makan Jadi kamu malam. nggak makan malam? Enggak, malam aku nggak makan sama sekali. Nggak kelaparan? Enggak dong, kan karena pagi sama siangnya udah makan. Oke. Terus ada juga nih dok, orang yang bener-bener skip karbo. Dia nggak mau makan karbo sama sekali. Oke. Nah ini gimana? Kok tarik nafas sih? Itu pasti gimana? kalau Sehat yang nggak? skip karbo diajak ngobrol pasti nggak connect, itu nggak nyambung. Kenapa? Ya ampun, pasti apa? Coba diulangin ngomong apa? Jadi Gitu, Lola. lagi meeting jadi Lola. Loading Bahaya dong. lambat. Iya, kenapa? Karena karbo itu terutama glukosa ya, itu sumber energi utama untuk otak loh.
Oh Jadi kalau kamu nggak ada iya. carbs, gitu jadi Oh lola gitu, jadi lola. kan. Oh tuh, teman-teman. Jadinya nggak boleh skip ya. Jadi Nggak boleh. semuanya itu harus dipenuhin. Harus dipenuhi, Nah, terus yang tapi paling dengan komposisi yang tepat. yang tepat, Ya kalau ngomong gini, yang paling efektif. paling efektif adalah sebenarnya diet yang bisa kau lakukan seumur hidupmu. Apa tuh diet yang bisa dilakukan Yang seumur bisa kau hidup? lakukan seumur hidup. Karena biasanya gini, orang mindsetnya diet ya teman-teman tuh biasanya oke, dok Sementara aku waktu. dietnya 2 bulan kah? Oke. Dok aku dietnya 3 bulan aja ya, 4 bulan aja ya. Jadi ada timeline. Setelah Jadi itu dia setelah lepas. itu dia lepas, balik lagi ke pola yang sebelumnya. Ya kan, Iya. akhirnya dia bounce back lagi. Kalau aku bilang selama ini pasienku, aku bilang gini, oke, diet itu artinya bukan nggak makan. Jadi yang tadi Intan nggak makan malam, nggak boleh. Kenapa dok? Kan jadi kan Nggak katanya boleh. malam itu nggak boleh, maksudnya nggak usah makan, lebih efektif supaya bisa cepat turun berat badannya. Jangan. Begitu kamu nggak makan, apa yang terjadi? Tubuh ngerasa, oke, aku nggak dapat energi. Tubuh tuh pintar. Begitu dia nggak dapat energi, dia akan melambatkan metabolisme. Jadi kayak punya HP deh. Oh iya. Oke, aku punya Baterai HP udah mau lowbat. habis, ya. Akhirnya dia brightness-nya diturunin, Oke. suaranya dikecilin. Jadi dia power saving mode, bener nggak? Iya Itu benar. yang terjadi pada badanmu. Oke. Kalau kamu nggak dapat energi, sama lah kayak orang fasting, nggak dapat energi, metabolisme akhirnya melambat. Oke. Alih-alih kita mau nge-burn tadi ya, kita mau menaikkan metabolisme, malah melambatan. Jadi tetap makan malam, cuman total kalori per harinya nanti diatur. Dihitung, jadi masing-masing individu tadi beda ya. Betul. Intinya sih sebenarnya kalau kita mau turun gitu ya, berat badan tetap ya kalori defisit nih. Ya intinya apa? Ya diet dengan pengaturan pola makan, tapi kalori hariannya diatur. Dikurangin dari Dikurangi kebutuhan. dari kebutuhan, betul. Jadi misalnya kebutuhan kita sekian, gitu ya. Ya udah kita mau defisitnya dari mana? Intake makanan diturunin, plus apa lagi? Exercise-nya. Jadi ada defisit lagi kan? Oh iya. Gitu kan? Oh jadi karena, tapi kan ada orang yang kayak aku udah olahraga nih hari ini berat, Aku bisa ya makan udah apa aku bisa aja. makan banyak, apa aja itu nggak boleh juga. Jangan dong. Jangan dong. Akhirnya tetap Itu biasanya aku sih banget sih. curcol ya. Iya, Mbak. kalau lagi mau makan banyak yang penting olahraga aja, yang penting Ya, bisa makan apa aja sebenarnya- nggak ya. Sebenarnya akan lebih bagus dibanding tidak olahraga sama sekali, Iya. ya kan? Tapi kan sayang. Yes. Kadang biasanya pasien aku gini, aku udah olahraga, aku akan sayang makan yang sembarangan. Itu bener sih, ada Iya kan? juga yang kayak gitu. Jadi intinya kamu akan lebih terkontrol nih, nafsu makannya terkontrol, kamu mau makan apa aja jadi lebih terkontrol, ya kan? Jadi ya udah sih olahraga, yang pertama nge-burn-nya akan lebih banyak, yang kedua metabolisme akan lebih bagus, Lebih naik, iya. ya. Tapi nggak bisa tuh, ya udah deh, Makan apa aku aja. udah olahraga, jadi aku bisa makan apa aja. Ya, Abis sama. olahraga, lari 7 kilo, 8 kilo, makannya tunjang. Mie ayam. Bukan berarti salah ya, cuman Bukan kan berarti maksudnya salah. diatur Salah, juga ya. tapi diatur, iya. Berarti dari semua diet itu yang ada diet-diet beragam itu, jadi artinya nggak ada yang lebih efektif atau gimana Kalau tuh? aku bilang yang paling efektif adalah diet yang bisa kau lakukan seumur hidup. Jadi kita ngukur sendiri. Jadi kita ngukur sendiri, tapi paling baik tetap dengan balance diet tadi, ya kan tinggal diatur kalori totalnya nih. Kalau sekarang aku lagi kepengen nurunin berat badan ya harus defisit. Kalau nanti misalnya kayak aku maintenance aja deh. Aku beratnya udah cukup, tinggal mungkin massa lemak aku yang lebih banyak. Nah, itu gimana ya tuh? udah, tetap kita balance diet, kita kasih kalori maintenance. Jadi kalorinya kita kasih nggak kurang, nggak defisit, tapi sesuai dengan kebutuhan. Tapi komposisinya tadi yang diatur. Jadi maksudnya proteinnya ditambahin. Oh, proteinnya ditambahin. Iya, mungkin carbsnya kita bisa moderate, lemaknya kita turunin, proteinnya kita naikin. Tapi in total kalori maintenance nih, Ya. nggak defisit, nggak turun kalorinya. Tapi exercise-nya kita tambah yang latihan beban, sehingga apa? Massa lemaknya gone, massa ototnya naik, maintain nih, Ya. maintenance. Atau ada orang yang pengen dietnya naikin berat badan, ada loh. Iya sih, ada juga Banyak yang mau nanya, loh. kalau mau naikin berat badan Intinya sama, intake-nya harus lebih banyak. tapi Jadi nggak boleh surplus. sembarangan kan. Tapi nggak boleh sembarangan. Kan banyak tuh yang mau naikin berat badan, mereka makannya coklat yang bener-bener coklat susu. Yes, karena yang gitu, mindsetnya, Dok. oh ya udah karena misalnya nih cake ini kan gede nih kalorinya, kan aku harus naikin. Ya udah aku intake-nya cake aja, aku makannya gorengan aja. Ya berat sih naik, tapi nanti hasil labnya juga berantakan. Nggak sehat ya. Gulanya naik, ya kolesterolnya Iya, berantakan, nggak bisa. Jadi tadi mau kita nurunin, kita mau maintain, atau kita mau naikin berat badan, ya itu tadi case by case. Oke. Jadi harus kita tahu juga gimana kondisi diri kita, Betul. dan kita tahu kedepannya ini Betul. kita akan seperti apa, mana yang paling tepat. Tapi Dok, ada nggak sih kondisi kesehatan khusus yang misalnya nih, Ya. kan ada diet keto juga kan? Iya. Yang keto itu kalau nggak salah diet yang makannya lemak ya. Lemak semua. Lemak semua, Iya, jadi gitu-gitu. lemaknya itu kalau ketogenic diet itu dia bahkan bisa sampai 80% Oke. dari total kebutuhan harian. Tapi Aku ada bilang dulu yang ideally ya. Kalau yang idealnya dengan gizi seimbang
tuh sebenarnya karbohidrat yang lebih banyak. Oh, karbohidrat. Karbohidrat bisa 55 sampai 60% dari total harian ya. Yes. Dari total hari aku ngomong. Protein sekitar 20-30 dan sisanya adalah lemak. Oh. Ya, itu yang ideally, yang gizi seimbang tadi. Nah, kalau ketogenic diet itu memang biasanya dia mengkonsumsi lemak lebih banyak. 80%. Jadi bisa 80 sampai 85%. Wow, banyak. Karbo 5%, 10 sampai 15% itu protein. Oh iya. Gitu. Jadi akan tubuh dia nggak dapat glukosa karena saking sedikitnya. Iya. Akhirnya apa? Dia memakai cadangan lain. Dia memakai cadangan lemak. Nah, kadang ya sebenarnya ketogenic diet itu memang ada Iya. dan memang dipergunakan untuk penyakit. Nah, itu ada kondisi tertentu Ada. yang Jadi bagus untuk keto. Memang Atau- diwajibkan untuk diwajibkan keto. untuk keto. Biasanya untuk disease atau untuk penyakit. Oke. Jadi memang ketogenic diet itu awalnya dikhususkan untuk misalnya kondisi-kondisi dengan cancer ya. Cancer itu seperti kita ketahui atau kanker itu selnya akan lebih cepat berkembang dengan kalau kita konsumsi karbo tinggi. Oh gitu. Jadi untuk mengurangi Asupan karbo. doubling time dari si kankernya ini, asupan karbo diturunin supaya si sel kansernya sendiri tidak lebih cepat berkembang karena namanya kanker itu kan berkembang terus nih. Iya. Nah, ditekan dengan cara apa? Ya udah konsumsi karbonya diturunin, banyakin dari lemak, banyakin dari protein. Nah, itulah awalnya ketogenic diet. Oke, Ya. jadi ternyata memang Memang ketogenic itu ada tapi dikhususkan. untuk penyakit, Oke. bukan untuk orang sehat ya. Oh gitu. Jadi untuk orang penyakit. sehat sebaiknya Tidak direkomendasikan sebenarnya. keto. Betul. Apalagi yang ketonya ngawur. Iya dong. Gini, aduh aku Aku suka pengalaman stres. ya, pengalaman saudara aku keto. Ini kayaknya karena ada grup, jadi suka ada grup-grup gitu kan, keto, grup keto, dia kayak share makanan apa, terus tiba-tiba jadi penyempitan pembuluh darah di jantung. Ya itulah karena yang dimakan lemaknya jenuh. Iya. Kalau pada aslinya ketogenic diet itu sendiri sebenarnya yang dikonsumsi lemak yang baik tadi. Ya misalnya ambil dari alpukat, dari ikan, salmon, ikan laut, kita ambil dari olive oil gitu. Ih, tahu Gitu. nggak, teman-teman aku juga ada yang keto dok. Terus udah gitu dia kondisinya sehat sih, dia mau keto aja, cepat kurus katanya. Tapi tahu nggak yang dicari? Otak, gulai tunjang. Itulah. Terus minum kopi dikasih Iya, butter, ya kan? bener. Atau misalnya setiap kali makan otak, terus kuah Kuah santannya, santannya. terus makan pakai apa namanya? Aku sampai lupa namanya. Apa tuh dok? Yang kerupuk kulit itu. Oh iya. Ramba atau kerupuk kulit Apa namanya, disiram rambak ya? rambak, terus disiram sama kuah gulai. Akhirnya lemak jenuh semua. Iya. Ya betul sih lemak, tapi akhirnya nggak tepat kan? Karena yang dikonsumsi lemak jenuh semua. Yes. Akhirnya tadi lemak jenuh terus yang terjadi apa? Aterosklerosis di pembuluh darah. Pembuluh darah jadi Yang tadi, penyempitan ya. pembuluh darah. Jadi apa risiko stroke, Berarti darah tinggi. Nah itu kalau untuk orang sehat dan juga salah milih lemaknya. Terus dokter, kenapa sih kalau orang keto juga kok kayak lebih emosian gitu dok? Ya tadi kan, Bo, nggak ada gula yang masuk. Oh ya karena kan? itu masalahnya nggak ada gula yang masuk. Emosi. Oh ya karena gula itu bikin happy. Karena gula bikin happy. Begitu Tapi kita nggak masuk juga tahu-tahu gula, nyarinya gula terus lagi. gula yang secukupnya sebenarnya. Begitu kita masuk gula, sebenarnya energi utama kan langsung ke otak. Yes. Ya kan, kita kan membuat efek happy, kita membuat efek seger gitu. Ya tetap kita masih butuh carbs loh. Iya. Kita sebenarnya 50 sampai 60% kita butuh carbs. Masih aman ya. Tapi kita pilih dari karbohidrat yang kompleks nih istilahnya. Ya dari mana? Mau makan nasi, mau makan kentang, mau makan gandum, roti gandum. Yeah. Boleh. Nasi putih boleh nggak sih dok? Nggak masalah. Tapi Nggak masalah, tapi jumlahnya. Oh, jumlahnya. Balik lagi ke porsi kan. Porsi. Iya. Oke. Aku tidak pernah mewajibkan pasien-pasien aku harus, oh ya Bu, Pak, Kak, Harus makan nasi nasi merah ya. Oke. Ya belum tentu doyan ya. pertama doyan, ya harganya juga kan agak lebih Iya mahal sih, ya. pricey. Maksudnya aku nggak memaksakan semua orang harus makan quinoa, makan oatmeal, nggak apa-apa. Kalau kebiasaan memang nasi putih nggak apa-apa. Nanti Pak, Bu, yang diatur tinggal porsi. Dikurangin porsinya, banyakin sayurnya, proteinnya gitu loh. Iya. Jadi kan kita nggak bisa memaksakan semua orang, oh harus makan nasi merah, oh harus beli salmon. Ya emang semua orang bisa. Harus makan sayurnya yang kale atau brokoli yang ya enggak kan. Sebenarnya kan misalnya nasi putih, Yes. atau misalnya kayak ikannya juga ikan kembung, ikan lele, ikan selar. Iya, apapun Nggak ya. apa-apa. Atau misalnya sayurnya misalnya kayak cuman kangkung. Kangkung nggak apa-apa Ya, juga, model. yang gampang kayak Iya, sawi atau sawi, apapun ya. nggak apa-apa. Yang penting sayuran. Betul. Jadi nggak selalu makan sehat itu harus mahal ya. Yes, karena biasanya di mindset teman-teman semuanya pasti mahal dan nggak enak. Sebenarnya masih bisa dibikin Loh, enak. lihat makanya Instagram aku Iya ya kan? dong. aku Aku suka nyontek loh dok. Aku suka nyontek. Aku suka share menu Menu sering-sering yang time yang
gampang. Nggak usah ribet-ribet lah, Tapi tetap ada rasanya rasanya enak. Yang barang misalnya kayak tumis cuci wis, Iya. ya lah cuci wis segenggam tuh Iya. cuma 5.000 Itu kan, dia, murah meriah, banget. enak. Nah, Tinggal kita combine aja gimana cara masaknya. iya. Jadi nggak harus yang kale, ya yang sekian Yang puluh iya. ribu satu plastik kecil ya enggak oke. lah, bisa kita Iya, combine kok. Dokter, ini berarti mungkin kalau untuk diet keto tadi kita harus tegasin lagi ya. Artinya diet keto ini tidak direkomendasikan Untuk orang untuk sehat. orang yang sehat. Betul. Dan Atau harus ada ada pengawasan ketat dari pengawasan dokter. ketat. Oke. Ya, kadang misalnya gini, ada yang udah kekeh lah, dok, Mm-mm. tapi aku mau lanjut keto. Oke, tapi kamu harus cek lab ya. Aku Mm. bilang harus cek lab. Mm. Kalau misalnya kolesterol udah berantakan di atas 300, udah stop. Kita Oke. bertobat. Kita kembali ke jalan yang benar. Heeh. Dalam artian kita kembali ke diet gizi seimbang. Mm-mm. Gitu. Atau misalnya maksimal, biasanya orang yang pengen cepet turunnya itu kalau Mm-mm. misalnya dia punya goal ke depan. Kalau aku Oke. mau pre-weight, Oke. dok please 2 bulan lagi aku mau pre-weight, aku pengen kebaya aku kece, rapi. Oke deh, kita bisa cut calories ya, kita bisa bikin defisit kalori, atau yang dia sudah menjalankan keto boleh deh keto diet, tapi cuma 9-2 bulan ya. Habis itu kita cek labnya. Habis itu kalau misalnya udah berantakan nih hasil labnya karena mungkin lemaknya salah ya. gitu ya. Kalau misalnya udah ketemu aku di tengah-tengah keto, aku bisa balikin nih, oke deh kamu mau keto tapi jenis lemaknya yang bagus nih, Iya, gitu iya. kan. Atau cuman udah deh jangan lama-lama ketonya, Iya. sebulan aja, and then kita balik lagi ke Ke- diet gizi seimbang, kita rapihin lagi, nanti tinggal kalori yang diatur. Karena aku nggak mau jadi dengan dia keto yang salah, akhirnya apa resiko penyakit jantung koroner, Iya. penyakit yang lain Kayak makin tadi tinggi. juga ya, saudaraku ada yang sampai penyempitan pembuluh darah, itu bahaya banget. Kece-nya dapet, tapi di dalamnya Sehatnya kamu enggak. nggak tahu nih onderdil tubuhmu rusak ternyata. Acak-acakan ya. Kayak misalnya tadi aku alokasikan, aku analogikan dengan mobil. Mobilmu kamu poles, kamu cat bagus, tapi di dalam ya mungkin Mesinnya. selangnya rusak, itu businya dia. udah mulai hancur. Akhirnya begitu jalan, Iya, Mogok. mati di Mati tengah di tengah jalan. jalan, Iya, jangan iya. sampai. Iya, ini Gitu. artinya diet keto ini juga kalaupun ada orang yang sehat lagi melakukan, itu tidak direkomendasikan dalam Untuk jangka jangka waktu panjang. Yes. Ya kan aku udah ada bukti nyata sih, Dok. Jadi kayak aku kayak wow, ternyata nggak bisa nih diet sembarangan. Betul, Nah, kan ada betul juga diet vegetarian, itu kan berlawanan dengan keto ya. Iya. Ini ada kondisi tertentu nggak kalau untuk diet Oke, vegetarian atau kalau bebas? vegetarian itu banyak macamnya juga. Mm-mm. Ya, kadang vegetarian itu ada yang masih makan hewani. Ada beberapa kriteria nih. Tapi Misalnya, milih ya. ya ada yang dia masih ovo vegetarian. Jadi dia masih makan ovo, itu dia masih makan telur. Iya. Ya, ada yang lakto vegetarian, dia masih minum Susu. susu. Mm-mm. Ada yang pescatarian, Itu apa tuh? dia masih makan ikan. Oh, ikan. Pisces tuh, inget ya? Pisces, Pisces. logonya kan ikan. Iya. Pescatarian, dia masih makan ikan. Tapi hewan yang lain dia nggak makan. Atau ada yang masih vegan. Kalau vegan berarti Vegan murni semua hewani dia nggak bener-bener makan. sayur. Nggak ada. Tapi Sayur itu toh, nggak apa-apa. biji-bijian. Nah, ada kondisi-kondisi yang memang akan terjadi. Apa Ya, tuh? kadang ada vegan sendiri yang mungkin karena alasan keagamaan, ya toh. Iya, benar. Ada yang memang karena dia nggak sanggup nih, mungkin dia animal lover yang nggak sanggup melihat Atau hewan-hewan makan dikorbankan hewan, untuk iya. kita makan. Nah, kondisi tersebut kan berarti dia nggak makan hewani Mm-mm. sama sekali kan. Mm-mm. Ya, padahal kita ketahui bahwa sebenarnya protein hewani sendiri, misalnya kita makan daging, Mm-mm. ya kita makan ikan, kita makan itu mengandung vitamin B12 yang nggak ada di nabati. Oke. Jadi kita nggak bisa dapatkan vitamin B12 penggantinya, nggak bisa. Ya, padahal vitamin B12 sendiri itu diperlukan tubuh untuk dia bantu nih, dia sebagai kofaktor bantu untuk bikin sel darah merah. Ya kebayang ya, seluruh tubuh kita isinya sel darah merah ya, Bo ya. Takut kekurangan. Dari ujung kepala sampai ujung Iya. kaki. Jadi biasanya kalau pasien-pasienku yang vegan, aku cekin tuh. Kadang kita cekin HB-nya segala macam, kadang suka anemi nih. Oh. Ya, Kan itu suka. juga bahaya Ya berarti ya. betul. Nah, kalau memang seperti itu tapi dia tidak bisa mengkonsumsi hewani, ya mau nggak mau kita tambah suplemen dong. Iya. Harus Jadi tambah salah suplemen satunya karena tapi suplemen nggak apa-apa, Dok, kalau dimakan. Misalnya dia vegannya tuh dalam jangka waktu panjang terus ya, menerus. atau misalnya keagamaan yang Ya, memang tidak atau akan memang makan. nggak akan makan. Ya, Nah, ya. terus suplemen itu kan ibaratnya ya walaupun katanya sehat atau apa, Ya. namanya suplemen kan Ya. itu ada proses kimia. Itu Betul. nggak apa-apa dalam jangka waktu panjang. Ya mau nggak mau daripada nggak ada. Oh, tapi kalau untuk orang yang diet gizi seimbang dibantu dengan boost dengan suplemen, jangka panjang nggak masalah. Nggak apa-apa. Oh, gitu. Tapi biasanya gini, aku akan bilang ya kita penuhi dulu nih. Ya sebenarnya dari Kemenkes sendiri udah bikin panduan yang gampang Tan. Kalau yang ribet tadi kan, oh ya ke dokter gizi sekian gram, ya kan nggak semua orang bisa tuh. Tapi Kemenkes sendiri udah bikin panduan gizi seimbang sebenarnya teman-teman gampang banget. Kita pakai
piring, ya kita pakai piring biasa, itu namanya isi piringku. Sebenarnya kita bagi aja nih, ya piring lingkaran gini kita bagi tengah, ya kemudian setengah dari piring itu, kalau misalnya yang sesuai dengan pedoman isi piringku itu sepertiga. Sepertiga. Jadi piring lingkaran gini sepertiga. Nah sepertiga pertama itu kita isi dengan makanan pokok. Karbo, apa tadi makanan pokoknya misalnya kita nasi, teman-teman kita yang di Indonesia Timur misalnya sagu, papeda, jagung, boleh tuh. Sepertiganya adalah makanan pokok, karbonya ya. Yes, sepertiganya adalah protein. Ya, sepertiga lagi sayuran hijau dan buah-buahan. Itu udah paling gampang. Jadi nggak perlu ngitung, aku harus makan protein sekian gram. Ya, itu nggak semua orang bisa tadi. Ya, tapi paling gampang pakai pedoman isi piringku. Ya, nah kemudian yang biasa terjadi di kita, ini nasi, ini di piring, itu nasi itu bawahnya. Iya penuh. Ya, lauknya dikit doang di atas. Iya. Cuman jadi topping. Terus sambal, kerupuk, kelar. Itu nggak bisa. Ya makanya tadi paling gampang kita pakai pedoman isi piringku dari Kemenkes. Udah teman-teman tinggal browsing aja isi piringku, gampang. Nanti kita insert juga boleh nih isi piring nanti di isi sini piringku. ya. Nanti kelihatan di situ semua karbo seperti apa, terus kemudian protein hewani nabati, ada sayur, lemak serta perilaku hidup bersih sehat yang lain. Karena kan nggak bisa cuma dari makan doang. Ya makan, kita harus perilaku hidup bersih sehat apa ya? Tadi tetap exercise-nya, olahraga, ya air putihnya cukup, ya minimal 8 sampai 10 gelas per hari, cuci tangan, yang begitu-begitunya loh. Itu tetap harus dilakuin yes. Tadi dulu kalau IF ya dok ya, itu ada kondisi tertentu nggak sih yang orang nggak boleh? Karena kan waktu itu sempat ngetren ya. Yes. Karena ada salah satu influencer yang melakukan itu, ya mungkin cocok untuk dia. Betul, gitu, untuk beliau cocok. Tapi nggak buat semua orang itu ada nggak sih kondisi tertentu, mungkin usia atau penyakit tertentu yang nggak boleh ngelakuin itu atau gimana? Oke, aku jelasin dulu kali ya IF apa, karena kan nggak semua orang ngerti nih tentang IF. Oke, untuk IF sendiri teman-teman itu adalah intermittent fasting. Jadi kita melakukan puasa fasting intermittent dengan jangka waktu tertentu. Biasanya IF atau intermittent fasting ini ada ciri khusus, yaitu ada jendela makan. Ya, jadi ada saat kamu berpuasa dan ada saat kamu bisa makan. Biasanya gini, dok aku biasa mulai makan jam 12 siang. Jadi semalaman dia puasa, makan jam 12 siang, aku bisa makan apa aja. Nanti aku tutup jendelanya itu 6 jam, jadi sampai jam 18. Habis itu puasa lagi sampai 12 siang lagi. Gitu. Jadi itu biasanya jendela 18-6. 18 puasa, 6 jam makan. Ada jendela yang beda lagi, makannya lebih sempit lagi Tan, cuma 4 jam. Ya gitu. Nah, ya tadi kan berdasarkan pertanyaan Intan, boleh nggak sih semua orang melakukan IF? Ya, sebenarnya IF itu akan berhasil jika kamu tipe orang yang tidak bisa mengontrol nafsu makan. Karena ada jam kan, mulu ya. Jadi kalau nggak pakai IF, aku dong. Dikit-dikit langsung ya. Dok, kalau aku lagi kesini dikit-dikit, permisi buat Mbak Intan. Paket gitu ya. Sama deh kayak misalnya dengan puasa Ramadan. Kamu ada jendela boleh makan dan ada jendela puasa. Yes, benar. Ya mau nggak mau di jam kamu berpuasa kamu nggak akan makan. Karena ya aku mau menjalankan ibadah. Sama seperti IF. Ada jam aku nggak bisa makan. Nah, itu akan berhasil untuk orang-orang yang susah tadi nahan nafsu makan, aku bilang. Ya kan, jadi aku cuma bisa boleh makan antara jam 12, teng terus makan lagi sampai di jam 18. Akan mengontrol. Bisa berhasil satu sisi. Kenapa? Ya karena jam makanmu sedikit. Apa yang bisa kamu makan selama 6 jam? Akhirnya kamu akan mengasup kalori yang lebih sedikit dari kebutuhan. Akhirnya defisit dong. Bener nggak? Akhirnya defisit. Tapi di satu sisi akan salah kaprah jika pikirannya begini. Oke, yang penting aku udah puasa. So, aku bisa makan apapun di jam tersebut. Jam makan. Itu yang jadi salah kaprah. Yang dia makan cuman mie doang gitu misalnya. Jadinya mie instan. Atau makan all you can eat. Sekali makan. Itu boleh gak sih dok? Sekali makan sekalian aja lah, sekali biar kenyang gitu. Gak boleh juga ya? Ya kerja saluran cernamu kasihan dong. Sekali kerja jebret capek gitu kasarnya begitu ya. Dan di jam lain dia nggak makan. Jadi tubuh tidak mendapatkan energi. Nah, sebenarnya balik lagi tadi, boleh nggak sih? Boleh. Why not? IF boleh kalau kamu ngerasa susah ngontrol jam makan, susah ngontrol nafsu makan, boleh kamu IF. Tapi please, yang kamu asup selama jam makanmu itu juga tetap gizi seimbang. Jadi nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan juga. Dan jangan ada mindset yang penting yang penting aku udah puasa, aku bisa makan apa aja. No, nggak juga. Nggak bisa. Nah, tapi catat, IF tidak bisa dilakukan untuk orang-orang dengan kondisi seperti ini nih, yang di bawah ini. Ya, orang-orang dengan masalah diabetes.
Oh, diabetes Ya, nggak boleh gula ya, Oke. ada masalah gula darah itu kan Mm-mm. biasanya loh itu gampang banget hipo loh gulanya. Oh iya. Ya, justru kalau pasien-pasien aku dengan gula darah yang masih tinggi atau misalnya diabetes dengan insulin segala macam dengan obat-obatan, itu justru jam makannya itu sering sedikit-sedikit tapi sering. Jadi Small nggak bisa frequent IF sama meals. sekali ya. Hati-hati Hmm. ya, atau apalagi selain untuk diabetes, untuk orang-orang yang tadi mungkin DM-nya belum terkontrol. Ya, gulanya belum terkontrol, Yeah. hati-hati kamu bisa hipo. Hmm. Bahaya, hipo bisa koma loh. Ih, Ih. iya dok ya. Orang dengan gula darah yang belum terkontrol, dia udah biasa gula darahnya tinggi, Iya. jadi biasa. Begitu sekali-kali dia nggak dapat energi, Iya. energi otak kan nggak ada, koma. Oh iya Penurunan gitu ya. kesadaran karena apa? Karena kurang carbs, kurang Yes. gula. Begitu dicek gula darahnya di Di bawah bawah 40, normal ya. hati-hati. Oh, bahaya ya. Bahaya banget karena begitu otak nggak dapat ini shutdown, kerusakannya irreversible. Tidak bisa Bisa koma. dibalikin, bisa koma. Terus apalagi untuk ibu hamil, jangan dong. Oh iya, Ya, ibu hamil menyusui ya, don't do IF. Tapi si ibu hamil lagi juga centil banget pakai dia. Ya, kali-kali aja pengennya naiknya nggak banyak-banyak. Iya Dok. iya iya. Itu banyak banget. Aku nggak mau naik banyak-banyak. Iya 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 benar-benar Loh, banyak jangan, sih. jangan salah Diatur kaprah. ya. Bumil, busui itu justru tetap bisa diet loh. Oh bisa teman-teman. ya dok ya? Ya, tapi tadi diet dalam arti mengatur pola makan. Oke oke. Ya, banyak juga aku dapat konsulan dari dokter Objin. Ya, misalnya bumilnya ini udah obes. Kan naiknya juga nggak boleh banyak-banyak. Iya iya. Tolong dong dokter Ada Diana range-nya diatur nih ya. range-nya, boleh naik cuma misalnya 6 sampai 8 kilo bisa diatur. Oh gitu. Jadi bumil pun diet, dalam artian diet pengaturan pola makan, kalori tetap kita atur, tinggi protein, ya yang jenuh-jenuh tadi itu kita atur ya, yang boba-boba ya, yang manis-manis itu kita switching ke buah mungkin 9 Oh, iya. Jadi kenaikan berat badan si bumil bagus, kenaikan berat bayi di janin kandungannya juga bagus, ya. Terus resiko-resiko yang lain juga lebih kecil. Oh gitu. Jadi Iya, tetap bumil busui boleh diet, boleh. boleh. Nah, berarti dietnya mengatur pola makan. Iya, bukan yang IF Bukan gitu yang ya. IF, bukan yang keto, bukan yang ya makanya tadi balik lagi konsul ke dokter Langsung gizi. dokter gizi. Oh, jadi kayaknya ini mungkin dari semua yang kita pernah bahas diet-diet yang sehat, mungkin yang paling banyak cocok dengan semua orang dan juga paling aman adalah diet gizi seimbang Gizi ya berarti. seimbang, betul. Ya. Atau mungkin kamu pernah dengar Mediterranean diet, pernah dengar nggak? Itu apa tuh? Mediterranean diet itu justru sebenarnya yang sekarang direkomendasikan. Oh, apa tuh, Karena Dok? apa? Ya sebenarnya intinya dia yang kayak orang-orang daerah-daerah Yunani, Greece itu mereka banyak konsumsi ikan. Ya kan, mereka banyak konsumsi makanan yang mengandung omega 3. Itu jadi Misalnya kayak diet dengan olive, gitu kan. konsumsi makanan Iya, tinggi makanan omega. tinggi omega 3, kemudian lemak jenuhnya rendah, lemak tidak jenuhnya tinggi, karbonya tetap ada. Sebenarnya hampir mirip dengan gizi seimbang tadi. Oh gitu. Cuman beda kayak jenis proteinnya jenis- tadi ya. begitu. Oh iya, Dok tadi kan ngomongin protein. Kata dokter kan untuk menjaga metabolisme tubuh tetap baik adalah gimana kita harus cukup protein dan juga exercise. Yes. Nah, protein itu kan berarti kan harus cukup. Nah, ini tapi sekarang lagi ada masalah yang krisis daging. Itu dokter tahu nggak sih daging Oke, merah? ya Nah, sebenarnya itu, karena ini ya ada menggantinya penyakit mulut Ya, dan kuku itu ya. Jadi pemerintah pun PMK. juga mengurangi konsumsi. konsumsi. Ya, kita takutin ya mungkin sapinya atau kambingnya tercemar gitu kan, kita nggak tahu ya, nih. itu penggantinya kalau bagi yang nggak suka ikan mungkin. Ya sebenarnya atau balik ayam. lagi, kalau protein hewani tidak bisa digantikan oleh nabati, Ya. nabati nggak bisa digantikan oleh hewani. Pokoknya vice versa, masing-masing kita harus konsumsi nih. Oke. Hewani tetap ada, nabati tetap ada. Ya bahkan biasanya untuk perbandingannya itu 2:1, hewani 2 banding nabati 1. Ya. Nah, hewani apa tadi? Ya udah ayam, ikan, daging, telur. Misalnya dagingnya nggak makan, ya tadi kan dengan PMK Ya. tadi nggak makan daging, ya masih ada apa? Ayam, Ayam, masih ada ikan, ikan. masih ada telur. Oh gitu. Bisa. Jadi nggak Bisa. masalah ya. Jadi Nggak kayak masalah. kita tuh maksudnya misalnya susah untuk konsumsi daging merah. Iya. Jadi kayak daging merahnya sedikit sesekali itu Mungkin nggak daging masalah juga merahnya ya. mungkin sapi atau kambing gitu ya. Tapi tetap ya dipilih bagian yang rendah lemak. Mm-mm. Jadi kita pilih bagian yang tadi lean. Jadi sehingga kita bisa mendapatkan lean proteinnya. protein. Nah, itu seminggu sekali deh daging merah. Ya kan, Di seminggu 2 kali rekomendasinya. deh. Ya nanti sisanya ya tadi ayam, daging Ikan. putih. Kalau orang bilang daging putih ya, padahal Iya, aku bingung ikan. warnanya juga nggak putih. Nggak Ikan putih nggak juga ya. putih juga, ya kan. Bisa makan ayam ya tanpa kulitnya, bisa makan ikan, bisa makan telur. Banyak loh sebenarnya. Ya
ya tinggal kita combine aja. Iya. Nggak apa-apa sih. Oh, nggak masalah Nggak ya. masalah, nggak masalah. Oke, itu kan untuk orang normal ya dok ya. Iya. Kalau misalnya orang normal, Maksudnya tidak ada penyakit ya. maksudnya tidak ada penyakit Iya, ya, iya. itu baik ya. Nah, Mm-mm. tapi dok, terus ini kalau misalnya untuk orang-orang yang berolahraga Mm-mm. berat, misalnya atlet Yes. atau kita misalnya kita juga orang sehari-hari juga Iya. suka tapi intensitas latihan fisiknya tinggi Iya, juga. iya. Ini ada yang namanya kayak gizi olahraga ya, kayak gizi yang Yes. maksudnya pemenuhannya untuk bagi orang-orang yang berolahraga. Betul banget Tan. Jadi untuk orang-orang, jadi aku bilang tadi ya, seperti semua kelompok usia beda. Ya tadi bayi ya kan, anak, preschool, remaja, dewasa, lansia itu tuh beda-beda Iya. ya. Hamil, menyusui itu beda. Oke. Ya, atlet atau orang apa kan kita punya namanya aktivitas fisik, Yes. ada hitungannya. Ada hitungannya. Jadi kita hitung dulu nih basalnya berapa kebutuhan. Jadi kebutuhan dasarnya berapa? Ya kalau kita ngomong basal itu artinya dasar. Jadi berapakah kebutuhan dasar kita? Itu namanya BMR. Jadi basal metabolic rate. Ya, jadi tingkat kebutuhan energi kita pada saat kita tidur. Tidur pun kamu kan masih napas. Iya. Ya emang berhenti napas? Enggak ya, Bo? Enggak dong. Ya kan? Metiau dong kalau gitu ya. Iya. Ya. Terus kemudian pada saat kita masih tidur kan jantung masih pumping. Yes. Usus juga masih bekerja. Nah, itu ada kebutuhan tubuh minimal harus dipenuhi. Penuhin. Nah, terus ada lagi faktor pengalinya, faktor aktivitas fisik. Ya udah, aktivitas fisiknya misalnya yang ringan sedang, pengalinya misalnya 1. Kemudian misalnya yang rutin exercise nih, rutin olahraga, faktor pengalinya bisa 1,2 sampai 1,5. Dikali Jadi, dengan dikali dengan kalori basal tadi. Oke. Oh, kebutuhannya sekian. Jadi kan beda-beda nih aku bilang tiap Ya. orang. Terus apa lagi yang harus dihitung? Kebutuhan protein. Kebutuhan protein. Iya, kebutuhan protein orang juga beda. Oke. Kalau kita ngomong orang normal, ya kebutuhan itu antara 0,8 sampai 1,2 gram protein per kilogram berat badan ideal. Bukan berat badan saat ini ya. Kalau Yes. yang obes kita nggak bisa pakai berat badan dia, justru pakai berat badan ideal. Ideal. Nah, so aku berat badan idealnya berapa dok? Gitu, banyak yang nanya kan. Yes. Paling gampang sebenarnya tinggi badan kita dikurangin 100. Tinggi badan dikurang 100. Itu adalah Misal berat aku badan ideal. 161, Ya. dikurangin 161. Idealnya. Oke. Ya kan, tapi biasanya kalau di bawah 40 tahun ya dikurangin lagi 10%. Dikurangi 10%. Jadi misalnya 61 dikurangi 6 deh. 6. Ya 55, 56 gitu, Oh, sekitar 55, segitu ya. 56, 54 ya. Kira-kira segitu. Nah, itu baru dikali tadi 0,8 sampai 1,2 gram protein. Ya, repot dok hitungnya. Udah ambil angka 1 deh tengah-tengah. Jadi kebutuhan hariannya Intan kalau kita aktivitas ringan sedang, ya udah let's say 50 sampai 60 gram protein per hari. Oke. Ya, itu bukan 50 gram ikannya Tan. Bukan. Jadi aku kasih tahu. Kalau misalnya telur deh. Ya, satu telur ya yang ukuran sedang lah, satu telur itu sekitar 5 sampai 6 gram protein. 5 sampai 6 gram. Itu sama kuningnya atau putihnya Putihnya aja? toh. Oh, putihnya aja. Oke. Kita hitungnya. Ya, kalau misalnya tadi Intan butuh misalnya 60 gram. Ya udah, berarti aku butuh 10 telur. Oke. Untuk mencukupi 60 gram Dalam protein sehari. dalam sehari. Tapi kan kita nggak makan telur doang, Iya. ya dong. Kita makan ayam, kita makan ikan. Nah, per 100 gram lean tadi ya, lean ikan atau ayam tadi itu sekitar 15-16 gram proteinnya. Per 100 gram? Iya. Jadi sekitar yuk di tengah kita hitung tuh nanti kebutuhan hariannya. Oh, dapat nggak nih aku 60 gram? Nah, kalau untuk orang-orang yang atlet atau misalnya nggak usah atlet dulu deh, kita yang rutin olahraga deh. Misalnya aku rutin olahraga strength training 3 sampai 4 kali seminggu. Nah, itu kebutuhannya bukan 0,8 sampai 1,2. Jadi Kebutuhannya bisa sampai 1,5 gram per kilogram berat badan. oke. Hitung lagi deh tuh. Ya kan? Jadi pasti proteinmu intake-nya harus lebih banyak kan. Misalnya kayak tadinya cuman butuh Cuma 60, 60, sekarang aku butuh 90. 90. Ya kan? Nah, 90 itu dari makanan kadang susah. Jadi Kamu makan 30 gram protein itu kalau kamu mau telur berarti harus 5 banyak ya. telur. Tambahannya ya. Iya, Tambahannya loh. tambahan. Tambahannya bukan yang utama. Yang utamanya aja kadang suka nggak dapat. Iya. Ini tambahannya. Terus kalau yang udah atlet itu bahkan kebutuhannya bisa 2 gram per kilogram berat badan ideal. Banyak ya. Jeng-jeng. Dapat nggak nih? Banyak banget. Nah, itu dia. Banyak Kadang suka nggak banyak dapet. Makanya biasanya kadang pun kalau untuk pasien aku yang rutin olahraga atau kadang bumil busui yang kebutuhan proteinnya naik, itu bisa tambahin dari intake suplementasi. Oh gitu. Jadi bisa yang Boleh kayak mungkin ya. kamu tahu whey protein. Whey protein. Jadi kayak protein shake nggak apa-apa. Karena itu biasanya satu scoop whey protein atau protein shake itu bisa dapat 24 sampai 26 gram protein. Iya, iya, cukup banyak sih. Iya, dan gampang. Ya, mungkin kalau buat yang langsung sok-sok ngajarin. Buat yang lactose intolerance juga bisa ini kan, kayak Bisa. ada isolate juga Betul, ya. betul. Jadi itu adalah salah satu sumber yang bisa ditambahkan lah. Tapi bahaya Kalau nggak kurang. sih, Dok? Oh, enggak dong.
Oh, nggak Selama bahaya. hitungannya gini, selama hitungannya sesuai dengan asupan harian tadi. Soalnya tuh ada Jadi yang bilang, nggak bisa berlebihan juga. oh iya, soalnya dia bilang nih, Mm-mm. dokter, ini aku nggak tahu ya, maksudnya Ya. karena denger-denger fakta dan mitos yang beredar. Ini Mm-mm. kayak lagi bawain apa nih kita? Besok ya kita Acara bareng kita ya, siaran besok bareng ya. siap. Nah dokter, ini katanya ada juga yang kayak minum whey protein gitu misalnya, apapun lah mereknya, Ya. katanya nggak bagus, nanti ginjalnya rusak. Yes, jadi sebenarnya gini, lagi-lagi Mungkin dilurusin. dilurusin dalam artian gini. Selama intake proteinmu masih sesuai dengan tadi ya, yang aku bilang Ya, rekomendasi range-nya, ya. range-nya itu masih aman. Tapi balik lagi, kalau misalnya kayak atlet-atlet yang biasanya ada tambahan suplementasinya banyak, pasti aku cekin dulu untuk fungsi ginjalnya. Oh. Jadi kita cek dulu ya, Bu, Pak, ureum kreatininnya bagus nggak nih? Mm-mm. Oh, ureum kreatinin within normal range. Jadi istilahnya masih bagus, fungsi ginjalnya bagus. Nggak apa-apa kita kasih protein 1,5 sampai 2 gram per hari. Aman, Oke. nggak apa-apa. Tapi kalau memang udah ada masalah di ginjal, which is si ginjal itu maksudnya gini, intake protein yang tinggi akan memperberat kerja ginjal. Ya. Jadi kalau sudah ada masalah di ginjal, intake-nya harus diatur. Jadi ya udah kita tahu dulu deh ginjalnya bagus apa enggak. Ginjalnya bagus, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya memang ginjal udah ada masalah, ya kita nggak bisa kasih terlalu tinggi. Oke, bahaya ya. Iya, makanya balik lagi ya paling bagus memang terkontrol. Mm-mm. Karena ada karena mindsetnya gini. Oke, aku harus intake protein banyak-banyak karena aku lagi bulking. Oh, iya benar. Aku lagi mau naikin performance Otot, nih, mau tampil misalnya, atau misalnya kayak bodybuilder, diharuskan ototnya harus kebentuk. Harus banyak kok. Iya, tapi akhirnya dengan latihan yang berat, intake protein yang terlalu tinggi, akhirnya ada masalah di ginjal, bisa. Ya makanya sebenarnya apapun itu semua harus terevaluasi, semua harus terkontrol menurut aku. Iya. Nggak bisa Nggak bisa asal-asalan gitu dilepas loh. ya, Iya, nggak bisa dilepas iya. asal. Nah terus dokter, ini kalau untuk atlet, ini mungkin banyak gitu kan kayak permasalahan kemarin, banyak yang ada yang masih makan nasi padang, terus dihujat sama netizen gitu-gitu. Itu banyak lah, maksudnya nggak dihujat sih, dikritik lah, Iya, dikritik iya, sama iya, netizen iya. gitu-gitu. Nah itu sebenarnya gimana sih dok? Apakah sebenarnya masih boleh? Ada syarat? Kalaupun boleh, ada syaratnya nggak sih? Kalau misalnya kita masih pingin, namanya manusia ya kan, Ya, ada iya dong. pinginnya Iya dong. dong. Gitu. Kalau ditanya, aku makan nasi padang nggak sih? Aku masih makan. Masih makan. Masih makan, Aku tadi habis cuma- makan nasi padang. Terus lagi WA-an sama dokter Diana. Terus gue lagi sambil makan nasi padang sambil WA-an sama dokter Gizi. Aku juga masih makan nasi padang, cuman apa yang dimakan itu yang penting. Mungkin kalau misalnya kita udah ada masalah kolesterol, aku tidak menganjurkan ngambil jeroan. Jangan yang diambil otak lah Tan, ya kan? Yang diambil jangan tunjang lah Tan, Iya. jangan Tapi kan yang santan-santan. dicari itu biasanya dok. Ya, tapi kan tadi case by case tadi, ya misalnya udah ada masalah kolesterol, ya kita harus batasi lah. Aku ambilnya misalnya mau protein, mau yang rendah lemak, aku ambil ikan bakar, aku ambil ayam bakar, kulitnya nggak aku makan, Oke. ya kan? Nasi nanti ada bumbu rendang dikit, ada bumbu gulenya ya satu dua sendok makan cukup. Jadi jangan dibanjur gitu loh. Jadi siram ya. Jadi siram, yang penting kan masih ada rasa pada, Iya. gitu kan. Kemudian ada sayurnya, aku akan lebih memilih sayurnya mungkin yang Rebus ya? rebus aja dibanding yang si santan. Santan. Jadi maksudnya tetap kamu still enjoy your meal, kamu tetap makan nasi padang, tapi terkontrol Oke. apa yang masuk. Kayak gitu. Jadi mau atlet mau makan nasi padang, why not? Nggak apa-apa, jangan dihujat juga, kasihan sih lagi makan terus dihujat sama netizen. Ampun Tapi deh. mungkin ada ini kali ya dok, maksudnya jumlahnya jangan terlalu sering juga. Terus Ya, juga iya. mungkin jangan pada saat kompetisi kali ya. Yes. Jadi kenapa kalau misalnya kita nggak anjurin makan lemak tinggi ya? Kalau misalnya atlet mau tampil, mau perform, dia pengennya kan pasti kondisinya semaksimal mungkin, nggak ada masalah saluran cerna, jangan sampai tiba-tiba mau tanding, aduh perutnya bermasalah, balik ke toilet, Susah. repot. Kasian. Akhirnya time out kan nggak bisa ya tanya. Akhirnya ya kalau bisa sebelum tanding atau sebelum kita mau maraton misalnya gitu ya, yang seperti itu, ya kita cari yang benar-benar lean. Dalam artian lean tuh apa ya? Rendah lemak. Karena sebenarnya apa? Lemak itu kan paling susah dicerna. Iya. Jadi yang paling lama ya. Iya, paling lama dicerna yang pertama. Terus yang paling bikin istilahnya gastric upset, atau kadang orang bilang ya jadi kembung. Oh, kembung. Ya, kok aku makan Bahasanya sop susah ya. kaki, ya, sop kaki, kok nanti aku mual ya dok ya, aku nggak enak nih perutnya, begah. Tahu begah nggak sih? Begah, tahu. Sebah, Iya. begah, rasanya kembung nggak jelas. Ya karena apa? Bo, ya lemak itu kan paling susah dicerna, aku bilang tadi. Jadi kerja lambungmu itu lebih berat. Akhirnya nggak nyaman. Akhirnya tadi gastric upset. Jadi saluran cernanya itu kesel gitu. Akhirnya jadi nggak enak. Nah, jadi kalau memang mau tampil, mau lagi ada perform, mau lagi ada tanding bola ya atau sebaiknya, apapun ya. apapun itu, kita pilih mungkin tadi jenis proteinnya yang lean. Jadi yang lemaknya pun juga
Jadi penting banget, makanya emang ada pemantau gizi buat atlet-atlet juga ya dokter. Betul. Biasanya untuk di semua cabang olahraga biasanya ada dokter gizinya juga tuh di dalamnya. Ya teman-temanku juga banyak yang ada dokter gizinya, ada ahli gizinya, ada dokter olahraganya, jadi terpantau semua. Iya, kalau bisa jangan bandel juga atletnya. Ya iya, kan kalau mau performnya bagus ya pasti kita pantau semua ya. Iya benar, dari semuanya. Iya itu dia. Nah ini artinya kita kalau mau diet disesuaikan dengan kondisi tubuh. Tadi ada diet yang mungkin bahaya untuk penyakit-penyakit tertentu juga ya dokter ya, harus diperhatiin juga. Betul. Dan ada tadi udah kita pilih mana diet yang paling apa ya bisa dibilang untuk sampai saat ini paling aman lah, ya, relatif aman, relatif aman dan efektif. Efektif dan bisa dijalankan seumur hidup. Intinya gitu. Intinya diet itu adalah kan pengaturan pola makan. Ya jadi mindsetnya adalah oke, aku mengatur pola makan ini sampai kapan? Emang cuma 2 bulan 3 bulan? Aku mau sehatnya sampai kapan? Kalau aku tanya Intan, seumur hidup. Seumur hidup dong. Jadi cari yang bisa kamu jalankan seumur hidup. Ya. Mungkin kayak tadi, aduh aku udah makan siang mungkin nasi padang. Gitu ya, walaupun udah diatur nih. Terus gimana malamnya makan apa nih? Nah, malamnya ada menu yang mungkin makanan yang kita kurangin porsinya. Sehingga dalam satu hari kita masih intake-nya sekian kalori. Jadi kita ngelihatnya the whole day kita ngelihatnya big picture, pagi, siang, malam ada selingan atau snacking time itu apa. Jadi itu kami bisa jalanin terus. Makanya pasien aku bilang enak ya diet dokter Diana karena aku masih bisa makan di luar. Aku selalu bilang juga misalnya kamu mau keluar kota, keluar negeri itu kamu tetap bisa jalanin pola makan. Karena kamu masih bisa milih makananmu. Tinggal kamu pintar-pintar milih, kamu tinggal atur porsimu. Ya kan nanti kita imbangi dengan exercise dong. Iya. Tetap. Jadi walaupun kita lagi pergi, kita lagi on vacation, lagi staycation, tetap bisa aktif. Gitu. Oke dokter, aduh banyak banget nih dokter, udah berapa jam nih ngomong. Makasih dokter. Jadi aduh ini sekarang udah kebuka banget nih ya pikiran aku. Nggak lagi aku skip makan malam, nggak mau lagi. Skip karbo juga nggak, skip fat sama sekali juga nggak, lemaknya ya. Jangan ya. Dokter Diana makasih banyak. Sama-sama, nanti kapan-kapan main-main deh ke dokter. Dokter gimana tadi praktek di mana, nanti aku bisa cantumin ya di bawah buat teman-teman yang mau datang ke dokter Diana. Aku prakteknya di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya, Tangsel. Jadi kalau yang mau main-main ke Tangsel ya monggo silakan, banyak kuliner loh di sini. Dokter mau diet dok, bukan dia mau kulineran. Kan kulineran nanti kita pilih yang sehat. Oke. Dokter makasih banyak udah nolongin waktu kesini. Sampai ketemu lagi dokter. Sehat-sehat ya, sehat-sehat ya teman semua ya. Ya buat semuanya makasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Dadah. Bye.